Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Siti Fadilawati akan mempresentasikan politik masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pengertian Orde Baru. Menurut KBBI, kata baru berarti menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya, sedangkan orde berarti sistem pemerintahan. Kemudian, secara terminologi, Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya itu, kita dapat simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya yaitu Orde Lama, didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru ini diawali dari dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disingkat Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Kondisi politik pada masa Orde Baru. Golkar, yang mana akronim dari golongan karya atau kelompok-kelompok fungsional, digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Golkar ini mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil, seperti persatuan-persatuan buruh, petani, dan pengusaha, yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan pemerintah pusat. Kemudian, untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Soeharto mendorong 9 partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal 2 partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat PPP, yang terdiri dari partai-partai Islam, dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia yang disingkat PDI, terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum. Selanjutnya yaitu kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama yaitu pelaksanaan pemilu 1971. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula golongan karya meraih suara terbanyak. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Latar belakang perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik ini disebabkan karena menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya yaitu Orde Lama disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Partai-partai yang digabung tersebut yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat 3P. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain yaitu NU, Parmusi,
PSII, dan Perti. Kedua yaitu Golongan Karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, golongan karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Ketiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dwi Fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Konsep Dwi Fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dwi Fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui Dwi Fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disingkat P4. Awalnya yaitu pada tahun 1978, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 awalnya ditujukan sebagai pendidikan moral dan politik bagi pegawai negeri. Kemudian pada tahun 1979, Penasihat Presiden tentang pelaksanaan P4, Pembina Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P7 dibentuk sebagai lembaga penyelenggara penentara P4 tingkat nasional. Selanjutnya, pada tahun 1984, P4 mulai dimasukkan ke dalam kredit semester mahasiswa baru dan diajarkan berdampingan dengan pendidikan Pancasila. Saat pertama kali diimplementasikan, penataran P4 di kampus-kampus memakai pola 100 jam. Total waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk berkutat dengan ceramah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN, kala itu hanya selisih 20 jam lebih sedikit dari waktu penataran pejabat pemerintahan. Dan tanpa disadari, hal ini memicu frustasi di kalangan pelajar karena materi penataran yang disampaikan selama 2 minggu berturut-turut dari pukul 7 hingga 5 sore ternyata sekedar pengulangan mata pelajaran PMP. Bermula dari sini, kampanye P4 mulai kehilangan pengaruhnya. Penataran P4 ini juga memiliki banyak kelemahan. Metodologi penataran sudah dipolakan dan bersifat baku, sehingga tidak mungkin diubah tanpa persetujuan BP7. Pendekatan formal yang amat kaku dan berturut-turut ini dianggap sebagai bentuk penindasan. Dan pada akhirnya pada tahun 1998, penetapan P4 ini kemudian resmi dihapuskan di tingkat perguruan tinggi. Dan yang kelima yaitu Program Normalisasi Kehidupan Kampus NKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan BKK. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK-BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang NKK dan surat keputusan tentang BKK, dan semakin diperkuat dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi, aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus dihilangkan. Kampus menjadi kawasan steril dari aktivitas politik. Bagi mereka yang nekat terus melakukan pergerakan di ranah politik, maka akan mendapat sanksi. Salah satunya dipecat dari status kemahasiswaannya di kampus tersebut. Itulah pembahasan tentang politik pada masa Orde Baru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.